Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Ria Syafitri Nababan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai green procurement. Baik, saya pertama sekali akan menjelaskan pengertian dari green procurement. Green procurement atau pengadaan hijau mengacu pada pembelian barang dan jasa yang menyebabkan dampak lingkungan yang minimal, permintaan akan produk yang dapat didaur ulang, sistem yang hemat energi, serta teknologi dan bahan bakar yang bersih. Mendorong penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara ekologis. Dalam pengadaan hijau, perusahaan lebih memperhatikan dampak lingkungan dari keputusan pembeliannya dibandingkan dengan biaya barang dan jasa. Berikutnya, tujuan dari bukan, ini prinsip dari green procurement, bahwa berdasarkan bab 12 udah boleh juga. Capek loh yang ulangnya. Jangan dulu ketawa kalau lain biar aja salah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Ria Syafitri Nababan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai green procurement. Saya akan share screen terlebih dahulu. Boleh share screen-nya, Pak? Nah, aku lagi share screen lo, tiba-tiba ngomong. Langsung aja gini. Iya. Oh ya. Kalau bukan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Ria Syafitri Nababan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai green procurement. Bagi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu, bahwa green procurement atau pengadaan hijau mengacu pada pembelian barang dan jasa yang menyebabkan dampak lingkungan yang minimal, permintaan akan produk yang dapat didaur ulang, sistem yang hemat energi, serta teknologi dan bahan bakar yang bersih, mendorong penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara ekologis. Dalam pengadaan hijau, perusahaan lebih memperhatikan dampak lingkungan dari keputusan pembeliannya dibanding dengan biaya barang dan jasa. Nah, pengadaan hijau juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari suatu produk di sepanjang siklus hidupnya. Berikutnya itu prinsip dalam green procurement. Jadi berdasarkan bab 12 Perpres nomor 54 tahun 2010, yaitu kebutuhan barang atau jasa dapat dipenuhi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, tetapi harus dengan meminimalisir dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, ditambahkan syarat-syarat tertentu dalam proses pengadaan. Misalnya penyedia harus menyertakan studi AMDAL, penyedia harus menggunakan bahan-bahan recycle dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada optimalisasi biaya pada pengadaan agar kebutuhan yang direncanakan dapat terpenuhi dengan biaya seminimal mungkin. Yang berikutnya ada kendala-kendala umum dalam green procurement. Yang pertama adalah kendala keterbatasan pasokan, yaitu terkadang produk atau bahan baku yang lebih ramah lingkungan mungkin tidak tersedia dalam jumlah yang memadai atau tidak sejalan dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua ada kendala regulasi, peraturan dan kebijakan yang berbeda di berbagai negara atau wilayah dapat menjadi kendala dalam pengadaan yang ramah lingkungan. Yang berikutnya ada tentang teknis, yaitu penggunaan teknologi atau metode produksi yang lebih ramah lingkungan mungkin memerlukan pelatihan karyawan atau perubahan dalam proses kerja.
Kesimpulannya, bahwa dalam dunia yang semakin sadar akan isu lingkungan, pengadaan ramah lingkungan bukan hanya tanggung jawab etis, tetapi juga strategi bisnis yang cerdas dengan mengurangi dampak lingkungan dan mengoptimalkan efisiensi. Organisasi dapat mencapai tujuan berkelanjutan sambil memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin peduli dengan lingkungan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tapi